Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini yang selalu memberikan narasi, informasi terkini sirkuit Mandalika yang selalu kita liput melalui kamera udara. Bagaimana terbarunya sekarang pada hari ini di tanggal 1 Agustus 2025. Kita akan pantau keseluruhan pantau pool sirkuit Mandalika dan kawasan Mandalika. Seperti apa siapnya untuk menyambut event besar MotoGP kali keempat yang akan digelar kembali tahun ini. Akan digelar pada bulan Oktober. Dan baiklah, kita langsung saja mengawali pantauan kita pada hari ini ya, di tikungan ke-10 di depan Pantai Seger, Pantai Serending. Yang seperti inilah kondisi terbaru pada hari ini ya, sirkuit Mandalika kita pantau kembali melalui kamera udara. Karena saat ini ya mendekati MotoGP, tentunya banyak kesibukan pengerjaan yang dilakukan untuk dipersiapkan semua sirkuit Mandalika dan kawasannya. Dan tentunya semua itu sudah siap ya, sirkuit Mandalika mulai dari lintasannya semakin meningkat kualitasnya, sebab ya selalu dipelihara, selalu dirawat dan dijaga untuk lintasan sirkuit Mandalika dan area yang lain, dan bangunan-bangunan fasilitas pendukung sirkuit Mandalika selalu terjaga dan semakin ditingkatkan untuk kualitasnya, teman. Ya, aspal lintasan sirkuit Mandalika dengan total panjang 4,3 km ini selalu ya digunakan. Udah banyak ya gelaran balapan diselenggarakan di sirkuit internasional Mandalika. Mulai dari event nasional, Asia dan internasional. Ya, mulai dari balapan roda 2 sampai roda 4 juga bisa diselenggarakan. Untuk itu aspal sirkuit Mandalika semakin meningkat kualitasnya. Dan pastinya semakin bagus ya untuk kualitas aspal sirkuit Mandalika pada saat nanti digunakan untuk balapan MotoGP, teman ya. Semakin mendapatkan daya cengkram makin kuat ya, karena cengkraman ban ya dengan aspal itu sangat menyatu. Ya, racing line namanya itu yang begitu lebar sekarang ya. Mampu melindungi ya, pada saat ya balapan sebagaimana cepat dan ngebutnya itu tidak mudah terpeleset bannya karena sudah menyatu karet ban dengan aspal lintasan ini. Ya, kita tahu untuk aspal yang digunakan aspal sirkuit Mandalika ini sangat aspal yang sudah memenuhi standar ya, sesuai dengan keadaan cuaca kelembapan di sirkuit Mandalika. Nah, udah itu sangat bagus ya digunakan untuk pada saat hujan. Nah, tidak mudah terpeleset bannya, teman ya. Jadi mendapatkan daya cengkraman ban semakin kuat. Balapan semakin seru dan kita harapkan balapan ya dari rider-rider MotoGP menyukai ya aspal lintasan sirkuit Mandalika, mulai dari modelnya dan juga kualitas aspalnya begitu. Oke, dan baiklah kita lanjut lagi ke depan untuk melihat progres kesibukan di area yang lain. Dan baru saja kita lihat juga ya untuk progres ya pemeliharaan perawatan dari sirkuit Mandalika, terutama di area rumput yang menggunakan alat khusus ya untuk melakukan pemotongan rumput yang begitu tumbuh dengan subur dan besar, teman, dipotong serapi mungkin menjelang atau mendekati MotoGP ini. Nah, jadi kita harapkan ya jangan biarkan untuk rumputan di pinggir trek ini kelihatan kering ya, sekali lagi agar kelihatan menghijau dan asri pada tahun ini, agar tidak seperti tahun lalu yang memang kelihatan kering. Dan saat ini memang kita lihat, sering kita ketahui dan lihat ya penjagaan perawatan oleh petugas gardener yang selalu merawat ya area rumput ya, rumputan di dalam sirkuit Mandalika sebagaimananya harus hijau dan asri nanti untuk tampil di MotoGP, sebab ya banyak kamera yang akan menyoroti ya sirkuit Mandalika, mulai dari kamera bawah dan kamera yang dibawa oleh helikopter begitu. Ya, jadi banyak waktu untuk melakukan ya perawatan untuk area rumput yang tadi kita lihat, teman, dan semakin banyak dan semakin terus direkrut untuk orang-orang sekitar di sini untuk bekerja ya merawat sirkuit Mandalika ini. Ya, jadi Lombok dan kawasan Mandalika dan sekitarnya ya sudah lama memasuki musim panas atau musim kemarau, sudah beberapa bulan ya, sehingga sejauh ini sudah nampak terlihat ya seperti inilah situasi dan kondisi. Dan juga walaupun musim panas musim kemarau, tapi hujannya mengguyur kawasan Mandalika ya beberapa minggu maupun hari yang lalu, dan pada hari ini juga kita diguyur hujan, tapi tidak terlalu besar hujannya seperti pada saat musim penghujan. Oke, dan baiklah kita lanjut. Di sini kita sudah berada di depan dari material yang kelihatan banyak sudah di standby-kan ya di area samping sirkuit Mandalika atau di bagian timur dekat sirkuit, teman. Nah, jadi ini merupakan material tribun yang saat ini sedang dikonsentrasikan oleh para pekerja untuk melakukan ya pembautan ya perancangan ya perakitan dari material besi ini, disambung ya dirakit ya sedemikian rupa ya seperti apa model dan desainnya akan dibuat di sini, teman.
nanti akan dibawa ke tempat area yang saat ini dalam proses ya pembuatan dari tribun beton tersebut teman ya. Jadi tribun ini dibuatkan secara tribun permanen dan bisa juga digunakan untuk tempat ya yang lain karena fasilitas tribun ini paling lengkap di antara tribun yang lain teman ya. Nah, berada di atas bukit ya dengan nanti ada tempat menginap juga, ada restoran dan juga ada fasilitas lainnya untuk tribun yang saat ini sedang dibuatkan dikonsentrasikan di sirkuit Mandalika. Nah, jadi ini merupakan hal baru ya, tampilan baru sirkuit Mandalika untuk menyambut dari balapan MotoGP di tahun ini yang tidak ada pada tahun lalu. Seperti inilah rupa dan bentuknya dari material baru teman yang akan digunakan untuk membangun dari tribun, penginapan, villa, resort dan lain sebagainya. Ya, fasilitas pendukung untuk sirkuit Mandalika teman. Jadi sirkuit Mandalika dan kawasannya ya selalu menunjukkan yang terbaik, selalu diusahakan untuk tampil lebih baik dan tampil lebih keren dan menarik ya, mewah dan megah di setiap tahunnya untuk menyambut dari balapan MotoGP kali keempat. Dan di tahun seterusnya juga sirkuit Mandalika kita ketahui ya kembali lagi masuk kalender MotoGP tahun 2026 teman, begitu. Nah, seperti inilah kita lihat lebih dekat ya detail dari bentuk dan rupa ya, material berupa tiang ya dan juga berbagai macam material ini untuk digunakan untuk membangun dari tribun tersebut. Dan kita akan langsung saja untuk menuju ke tempat area pembangunan tribun yang saat ini sedang dibangun teman ya. Sudah beberapa bulan masih saat ini sedang terus dikonsentrasikan. Nah, jadi inilah ya akses jalan yang dilalui untuk membawa sebuah material apa saja ya yang diangkut keluar masuk truk di sini teman, menuju ke puncak bukit yang berhadapan langsung dengan sirkuit Mandalika yang pastinya semua akan dimanjakan nanti dengan ya view yang sangat bagus sekali yang didapatkan ya di puncak bukit yang berhadapan dengan pemandangan pantai, pemandangan perbukitan ya sekitaran dari bukit di sini kita bisa melihat 360 derajat, apalagi balapan kelihatan jelas ya, kelihatan apabila kita berada di puncak bukit ini. Saya sendiri pernah merasakan berada di puncak bukit di sini, tempat lokasi kita ngedrone per saat menjelang dari balapan di sirkuit Mandalika. Jadi sinyalnya juga kuat di atas bukit sini dan juga tampilan dari sirkuit Mandalika bentuknya kelihatan sangat bagus ya berada di sini. Untuk itu tidak dibiarkan bukit di sini ya tidak disentuh, tidak dibangun. Jadi sekarang ini ya bertindak maju ya untuk ya kawasan Mandalika, terutama pengelola dan juga investor ya berminat sekali membangun apa saja segala sesuatu yang mewah dan megah demi kemajuan ya kawasan Mandalika ini. Nah, saat ini dalam proses pengerjaannya seperti inilah ya dari tempat tribun nanti akan disorot dari kamera yang dibawa oleh Licam ya, kamera Dorna internasional, langsung ditayangkan televisi luar biasa. Nah, jadi saat ini masih dalam proses pembangunan. Nah, jadi seperti inilah ya nampak dan rupanya sementara terlebih dahulu. Nah, nanti setelah jadi 100% maka teman-teman akan melihat hasil secara nyata, hasil yang sebenarnya. Jadi teman-teman ya banyak yang komen seperti inilah ada pengerukan bukit. Ya, pengerukan seperti ini. Jadi ini masih dalam proses, nanti setelah jadi rampung 100% ya dengan rupa yang lebih baik nanti untuk bukit di sini. Nah, jadi akan menjadi bukit yang lebih baik ya, memiliki bangunan semakin lebih bagus daripada tahun lalu dan tahun sebelumnya. Dan juga sekali lagi ya kita harapkan ya semua apa yang dibangunkan di kawasan Mandalika memberikan dampak positif, memberikan dampak perekonomian masyarakat ya semakin meningkat begitu teman ya. Semakin banyak lowongan pekerjaan ya, semakin terbuka di kawasan Mandalika. Untuk itu teman-teman semua di kawasan Mandalika ya, saudara-saudara kita bisa bekerja di tempat mereka sendiri teman, begitu. Ya, tentunya dengan adanya apa saja segala hal yang dibangunkan demi kemajuan kawasan Mandalika ini, tentunya kita berbangga ya dengan kemauan dan juga ya tindakan dari pemerintah dan juga investor yang membangun di kawasan kami ini semakin maju dan semakin berkembang. Nah, untuk itu kita harapkan ya semoga semakin mendongkrak perekonomian masyarakat semakin meningkat yang memberikan dampak positif yang terbaik teman ya bagi kita semua. Sirkuit Mandalika Internasional yang selalu kita dukung dan selalu kita beritakan dengan positif ya. Kita selalu banggakan ya sirkuit Mandalika ini.
Dan selalu dukung dan selalu menjaga ya teman ya untuk sirkuit internasional Mandalika ini ya, mempromosikan ya agar lebih terkenal, diakui oleh dunia, agar lebih ya luar biasa dari media-media lokal ya, termasuk saya sebagai YouTuber Mandalika teman ya. Kita rumah saya tempat di Kuta Mandalika. Ya, seperti inilah Pibes terbaru ya, terbarunya situasi dan kondisi di sirkuit Mandalika. Tepatnya di depan dari tikungan ke-13, 12, 11, dan 10 kelihatan dari sini teman ya. Terlihat awan yang berjalan ya, terlihat memantul berkaca di permukaan dari grepol dan aspal, kelihatan jelas di sini. Nah, inilah dia kawasan area zona tengah, seperti inilah terbarunya teman. Nah, nanti akan menunggu untuk investor maupun akan menunggu waktu dan saatnya untuk membangun apa saja segala sesuatu yang menarik ya, yang mewah dan megah untuk menambah ya modernnya dari sirkuit Mandalika. Dengan lokasi yang sudah sangat luar biasa, tempat yang bagus, tinggal ya dipikir secara matang, dipikir baik-baik teman ya, agar bangunannya juga ikut luar biasa seperti pemandangannya. Bukan begitu? Iya, pastinya seperti itu kita harapkan teman. Iya, karena kita mengetahui ya dan merasakan banyak komentar kita dengar-dengar ya, teman-teman netizen semua di seluruh Indonesia yang berkomentar di video dari channel kami ini teman, yang berkomentar mengkritik, tapi mengkritik itu sifatnya membangun. Jadi luar biasa juga apabila ditepati ya, apa kritikan dari teman-teman semua yang bersifatnya positif, mengkritik yang membangun begitu teman ya. Ya, dibikin ini, dibikin itu, seperti itulah, seperti macam-macam berbagai ya, pemikiran kita berbeda-beda begitu. Semoga didengar oleh pihak pengelola. Di sini dibangun ini, di situ dibangun ini ya. Saran dari teman-teman semua juga membantu kemajuan dari sirkuit Mandalika begitu teman ya. Iya, Pibes view dan rupa terbaru sirkuit Mandalika sangat bagus sekali. Area grapple kelihatan warna putih teman, dan juga aspal kelihatan menghitam pekat. Warna dari merah putih kelihatan menyala ya, karena baru saja selesai diguyur hujan. Jadi nampak seperti inilah ya setelah diguyur hujan, bagusnya dari sirkuit Mandalika. Jadi area grapple tidak terlalu hitam teman ya, ya kelihatan nampak agak putih sedikit, menyatu dengan pasir yang berada di pinggir pantai begitu. Wow, luar biasa ini teman ya, Pibes ya, keberuntungan kita menerbangkan drone ini. Aspal kelihatan menghitam pekat dan tentunya kualitasnya juga tidak kalah ya luar biasa teman. Ya, karena aspal ini sudah di-upgrade ya, kita sudah ketahui dulu ya, pengaspalan ulang banyak dilakukan teman, sekitar 2 kali ya pengaspalan ulang. Dan inilah dia Pibes terbaru sirkuit Mandalika, suasana terbaru, kondisi dan terkini.